Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang dapat menyentuh mushaf Al-Qur'an, tidak ada yang dapat menyentuh Al-Qur'an kecuali yang disucikan. Dari ayat ini para ulama kemudian beristimbat, mengambil kesimpulan bahwasanya yang boleh memegang Al-Quran itu orang-orang yang suci. Maka orang haid, orang nifas tidak diperkenankan memegang mushaf Al-Quran. Kemudian para ulama juga beristimbat, berkesimpulan karena la yamassul al-mutahharun, maka ketika kita memegang Al-Quran pun hendaknya bersuci dengan cara berwudu. Apakah ini bisa ditawar? Para ulama masih khilaf, berarti masih bisa ditawar. Tawarnya gimana? Ada yang menafsirkan la yamassuhu illal mutahhar, yang dimaksud al-mutahhar yang disucikan. Disucikan. Maf'ul apa namanya? Isim maf'ul, ya benar, isim maf'ul. Yang disucikan itu apakah manusia disucikan? Tidak. Makhluk yang disucikan itu malaikat. Karena yang disucikan malaikat berarti Al-Qur'an yang dari Allah dan turun di Baitul Izzah sebelum turun ke bumi itu malaikat saja yang bisa menyentuh, selainnya tidak ada yang bisa menyentuh. Adapun yang sudah turun ke bumi, manusia itu bukan makhluk yang suci, disucikan. Sehingga sekiranya manusia itu menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudu, sebagian ulama mengatakan boleh. Nah, ini dalilnya seperti itu, menggunakan kata al-mutahharun yaitu isim maf'ul tadi itu. Pertama, yang kedua, para ulama kontemporer diantaranya adalah para ulama Al-Azhar menyatakan bahwasanya dibolehkan memegang Al-Quran dalam kondisi tidak berwudu ketika memang kondisinya menuntut. Contoh, dia lagi pengen ngaji tetapi batal kentutan ya, dikit-dikit kentut, kapan ngajinya kentutan umpamanya. Atau dia ujian di sekolahan, udah batal mau ujian harus belajar baca Quran, ujian Quran, hafalan, tahfidz kan. Nah, kondisi kan seperti itu, harus baca, kalau nggak baca Quran nanti nggak lulus kan gitu. Atau dia kondisi lagi sedang taklim, sedang belajar, sedang ngaji, nah, kan. Sementara mau wudhu airnya mati, nunggu air datang nggak setoran nanti, nah, seperti itu kan umpamanya. Nah, ini dibolehkan, tidak berwudhu, tapi lebih baik berwudhu ketika kita hendak membaca Al-Quran. Membawanya juga yang baik. Jangan Al-Quran disamakan dengan kitab-kitab buku-buku novel dikempit ini. Nanti bau etek nggak karu-karuan ya. Karena Al-Quran sendiri mengatakan apa? Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fiih. Zalika itu artinya apa? Itu. Al-Quran sendiri mengatakan bukan hadzal Quran, bukan, tapi zalika itu. Maksudnya apa? Saking punya nilai tingginya Al-Quran, saking terhormatnya Al-Quran, sehingga meskipun Al-Quran itu di depan kita, tetap zalika itu Al-Quran itu, bukan hadzal Quran. Li'ulwi sya'nih, karena nilai tingginya Al-Quran, maka kita harus hormat kepada Al-Quran. Jangan kemudian karena amplop duit taruhnya tempat yang primpen, yang sembunyi sing tinggi, gilar Quran yang ngisor rak nang, ya kan nggak sopan. Jangan sampai. Berarti mulia apa? Mulia duitnya taruhnya simpennya rapi, tempatnya yang bagus apa kan, giliran Al-Quran sembarangan. Nah, jangan sampai. Karena Al-Quran mulia, maka kita harus posisikan sebagai hal yang mulia. Dan Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Karena dia firman Allah, ketika kita membaca itu berarti kita sedang berdialog dengan Allah. Karena kita dengan berdialog dengan Allah, maka yang sopan. Jangan pakaiannya juga hanya pakai baju dalam baca Quran, megangnya juga sembarangan. Wah, pakai yang sopan, yang rapi. Karena kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ke Pak Lurah aja, kalau kita ke Pak Lurah, menghadap Pak Lurah, nggak mungkin kita pakai cangkrek dalam kan? Ya, nggak sopan. Mau Quran kok kayak ngono kan gitu. Jadi boleh, ya aslinya boleh. Ke Pak Lurah pakai baju cangkrek ini boleh? Ya boleh. Tapi kan nggak sopan, dikamplongi ngomong kan. Biasanya kita baca Quran ini nggak wudhu pakai baju pendek apa? Boleh, ya boleh. Tapi kurang sopan. Wallahu a'lam.
Tadi ada satu lagi. Oh,